Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatal islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatal ahlil jinan, wa tahiyatan bihas salam. Melihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi, izinkan saya ucapkan salam sebelum memulai ceramah ini. Udara pagi terasa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajna minaz zulumati ilan nur wa amarna bi an nuqati'a ahli fiski wal fujur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati kepada Dewan Juri serta Bapak Ibu, yang saya hormati kepada penonton yang ada di rumah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dualis yang mendunia, yang tidak akan bertahan jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, si cantik dan si ganteng, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasul, pemimpin umat, yang menyernak kriminal dan maksiat, yang mengukir cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, saya mau tanya nih, teman-teman sayang nggak nih sama orang tua? Pasti sayang semua. Kalau nggak sayang, itu namanya anak yang durhaka. Kalau anak yang durhaka, pasti hidupnya tidak bahagia dan pasti masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Betul tidak? Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan dan menciptakan makhluk penyayang yang menyayangi kita dan mengurus kita sejak kita membuka mata di alam dunia ini. Tiada lain makhluk itu adalah Ceramah saya kali ini yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada siapa? Orang tua. Berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar cerita tentang si Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu karena ia tidak mengakui seorang wanita tua dan miskin yang pada kenyataannya dia adalah ibunya sendiri. Pada zaman sekarang ini tidak ada anak-anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tapi saya sedih karena banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua, berdosa pada ibu, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai mereka berumur lanjut. Dan janganlah sekali-kali kita mengatakan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu
illa iya wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Teman-teman, coba saya ingin tanya, sudahkah kita secara bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh kedua orang tua kita? Seberapa sering kita mengingat dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kepada kedua orang tua kita? Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, taatilah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, doakanlah kedua orang tua kita, yang mana doanya adalah, yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Amin. Dan yang ketiga, menjaga ucapan kita agar tetap sopan dan nada bicara yang jangan terlalu tinggi. Jangan menolak ketika diperintah. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Seorang anak yang membuat ibunya menangis adalah anak yang durhaka. Tentunya kita tidak mau dicap sebagai anak yang durhaka, bukan? Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tentunya kita tidak ada yang mau, bukan? Dari ceramah saya di atas, saya tarik kesimpulannya. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu, karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, mengasuh, dan membesarkan kita sampai saat ini. Seperti lagu qasidah yang berbunyi, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mengasuh, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Ibu bawel cerewet bukan karena jahat, tapi sangat menyayangi kita, dan ia takut jika kita terluka. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya Talita mohon maaf, kepada Allah Talita mohon ampun. Sebelum Talita mengakhiri ceramah ini, Talita punya pantun lagi nih. Nah, denger dah. Terbang tinggi burung merpati, masak kue tambah mentega. Kepada ibu wajib berbakti sebagai jalan menuju surga. Bikin anting di toko cantik, dibungkus sama Neng Asih. Sekian dari Talita yang cantik. Sampai jumpa dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.